Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami banggakan seluruh adik-adik mahasiswa, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah, kesempatan untuk bertolabul ilmi dalam mata kuliah evaluasi pendidikan. Semoga kehadiran kita semua di sini selalu dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah, dan apa yang kita pelajari semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Oleh karena itu, marilah kita awali perkuliahan ini dengan membaca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik sekalian, kita akan meneruskan materi selanjutnya ya, tentang tes sebagai instrumen penilaian hasil belajar. Jadi kemarin kita bahas tentang penilaian hasil belajar secara umum, maka kita hari ini akan membahas tentang instrumennya yang digunakan untuk mengukur atau dan menilai hasil belajar itu apa saja. Ya, maka kita hari ini khusus pada tes sebagai instrumen terlebih dahulu, karena instrumen penilaian hasil belajar itu sangat beragam. Ya, inilah macam-macam instrumen penilaian hasil belajar, alat yang digunakan. Ada tes, ada non-tes. Jadi mengukur hasil belajar itu tidak hanya menggunakan tes, tapi bisa juga non-tes. Apa saja yang tes? Tes itu ada dua, tes uraian dan tes objektif. Sedangkan non-tes itu bisa wawancara, bisa skala, bisa observasi, bisa studi kasus, dan sosiometri. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tes uraian terlebih dahulu, karena ini tes dulu ya, dan non-tes nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Karena memang tes ini yang paling penting, yang paling lazim digunakan oleh para pendidik atau guru untuk mengukur hasil belajar siswa. Nah, tes di sini ada dua, tes uraian dan tes objektif. Apa saja tes uraian itu dan tes objektif? Maka akan kita bahas satu persatu. Ya, tes uraian itu sendiri beragam. Ya, ada dua ya, tes uraian dan tes objektif. Sekarang tes uraian terlebih dahulu. Nah, tes uraian ini ada dua jenis, ada uraian bebas atau free essay. Yang kedua ada uraian terbatas, dan yang ketiga itu ada uraian berstruktur. Ya. Yang pertama dulu kita bahas uraian bebas. Ya. Contoh uraian bebas ini, contoh uraian bebas. Jelaskan sebab-sebab yang mewajibkan mandi besar. Nah, ini uraian bebas. Kenapa dikatakan bebas? Karena tidak ada batasannya. Ya. Jadi ketika ada soal jelaskan sebab-sebab yang mewajibkan mandi besar, ini siswa jawabannya akan beragam. Bisa jadi langsung disebutkan secara acak, keluar mani, ya, meninggal dunia, kemudian haid, nifas, ya, wiladah atau melahirkan, ya, kemudian bersetubuh, ada 6 itu. Nah, bisa jadi hanya menjawab 5, bersetubuh, keluar mani, kemudian haid, nifas, wiladah, tidak menyebutkan mati. Beragam sekali dan tidak ada batasnya. Jadi siswa itu bebas menjawab. Begitu juga dengan jawab pertanyaan yang kedua, soal yang kedua, ya. Apa yang saudara ketahui tentang tayamum? Ini pasti jawaban yang muncul dari siswa akan beragam. Tayamum adalah ya, salah satu jenis toharoh. Ini benar juga, karena memang tayamum adalah salah satu jenis toharoh, ya, selain wudhu dan mandi dan istinja. Kemudian tayamum adalah toharoh yang digunakan untuk mengganti wudhu. Benar juga, ya, ketika seorang tidak menemukan air. Nah, benar juga. Tayamum adalah ya, bersuci dengan menggunakan debu. Itu benar juga. Jadi ini uraian yang bebas. Siswa itu bisa menjawab dengan beragam. Nah, ini adalah contoh uraian bebas. Maka ya, uraian bebas ini tepatnya adalah digunakan untuk mengungkap pandangan siswa terhadap suatu masalah. Ya. Yang kedua, untuk mengupas persoalan jawaban yang beraneka ragam. Kemudian, ya, mengembangkan daya analisis siswa dalam melihat persoalan. Nah, apabila kita kaji ya, seperti tadi dua soal itu tentang apa yang Anda ketahui tentang tayamum dan apa yang Anda jelaskan hal-hal yang menyebabkan wajibnya mandi.
Nah, apabila kita kaji, tampak bahwa kedua soal tersebut itu tidak ada satupun rambu-rambu jawabannya, sehingga bebas mau kemana siswa itu menjawab. Nah, dan ini akan sangat menyulitkan guru ya ketika mengoreksi. Maka uraian bebas ini memiliki kelemahan. Ya, kelemahannya apa? Sukar dinilai karena jawabannya terlalu bervariasi. Seperti tadi, ya. Apa yang Anda ketahui tentang tayamum? Tayamum adalah salah satu jenis toharoh. Benar juga. Tayamum adalah toharoh untuk mengganti wudhu atau mandi ketika seseorang tidak menemukan air, misalkan. Atau ada jawaban yang ketiga, tayamum adalah ya, salah satu jenis toharoh yang menggunakan debu. Nah, ini akan beragam, sulit, semuanya benar, dan bagaimana menilai, maka sukar sekali. Yang kedua, sulit menentukan kriteria penilaian. Apa bedanya nilai siswa yang menjawab toharoh itu adalah salah satu jenis tayamum itu adalah salah satu jenis toharoh. Kemudian apa bedanya jika siswa itu menjawab toharoh adalah tayamum adalah salah satu jenis toharoh yang menggunakan debu. Ini sama-sama benar. Tapi kriteria penilaiannya bagaimana? Ini juga sulit ya, sulit. Yang ketiga sangat subjektif karena bergantung pada guru sebagai penilai. Mungkin yang dikehendaki guru sebenarnya apa yang Anda ketahui tentang tayamum itu adalah rukun-rukun tayamum. Misalkan tayamum adalah ya toharoh dengan menggunakan debu yang dimulai dengan niat ketika mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan sampai siku, mengusap kedua tangan sampai siku, dan yang ketiga adalah tertib. Mungkin yang diharapkan guru seperti itu, tapi karena tidak ada pembatasan tadi, ya, tidak ada pembatasan karena bebas, maka sangat bervariasi sekali jawaban siswa dan ini sulit dinilai. Ini kelemahan uraian bebas. Maka ya perlu kita gunakan maka ada jenis soal uraian yang kedua, yaitu soal uraian terbatas ya. Soal uraian terbatas. Apa saja yang perlu dibatasi? Ruang lingkupnya. Misalkan tadi tayamum ya, tayamum. Ruang lingkupnya saja, ini yang sebenarnya mau dibidik itu rukunnya atau pengertiannya atau posisinya tayamum. Kalau kita misalkan membidik mengharapkan siswa itu memahami rukun tayamum, ya dibatasi soalnya ya. Apa saja ya sebutkan atau jelaskan rukun tayamum misalkan. Kan cuma 4 itu ya, niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan, dan tertib, itu saja. Jadi jelas jawaban siswa ya. Apa yang siswa ketahui tentang rukun tayamum? Apa yang siswa ketahui tentang rukun tayamum? Rukun tayamum adalah satu, ya, berniat ketika mengusap wajah, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku, yang keempat adalah tertib. Nah, itu jelas ruang lingkupnya. Atau pandangan menjawabnya, ya, maka ini pandangan menjawabnya pun akan terbatas. Oh, berarti yang dinilai adalah rukunnya. Jadi pandangannya siswa sejalan dengan penilai sehingga tidak terjadi subjektivitas. Indikator-indikatornya misalkan dibatasi indikatornya. Tadi contoh soal yang pertama, sebutkan atau jelaskan hal-hal yang menyebabkan wajibnya mandi. Ini jawaban siswa pun akan beragam. Maka indikatornya dipertegas, dibatasi. Sebutkan atau jelaskan hal-hal yang menyebabkan wajibnya mandi ya, yang dialami laki-laki dan perempuan. Jadi wajibnya mandi itu kan ada 6, yang 3 itu dialami oleh perempuan saja, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Yang ketiga itu dialami oleh laki-laki dan perempuan. Apa saja ya? Bersetubuh, keluar mani, dan meninggal dunia atau mati ya. Jadi indikatornya dibatasi. Sebutkan atau jelaskan ya, hal-hal yang mewajibkan mandi yang dialami wanita saja, atau sebutkan, jelaskan hal-hal yang menyebabkan wajibnya mandi yang dialami oleh laki-laki dan perempuan, sehingga jelas. Maka ketika kita membuat sebuah soal, jelaskan hal-hal yang menyebabkan mandi yang hanya dialami perempuan. Tiga hal-hal yang menyebabkan mandi yang dialami oleh perempuan. Maka ketika ada yang menjawab mati, itu salah, karena mati itu tidak hanya dialami oleh perempuan, laki-laki pun
mengalami. Itu masuk kategori yang kedua tadi. Nah, jadi jelas indikatornya. Ruang lingkupnya pun jelas, sebutkan 3, sebutkan 2, itu jelas ya. Maka pembatasan soal uraian terbatas ini lebih memudahkan siswa dalam, lebih memudahkan guru dalam mengoreksi ya. Lebih memudahkan guru dalam mengoreksi, tetapi juga minimnya adalah tidak mampu ya mengcover atau mewakili semua pengetahuan siswa. Kalau uraian bebas itu bisa kita bisa mengukur sebenarnya seberapa jauh pemahaman siswa. Contohnya tadi, apa yang Anda ketahui tentang tayamum. Sebenarnya adalah guru itu ingin mengupas apa saja sih yang diketahui oleh siswa tentang tayamum itu, bagaimana, apakah dia tahu pengertian tayamum itu apa, kemudian eksistensinya dalam toharoh itu apa, ya, sebagai apa, kemudian rukunnya apa saja, sunnahnya apa saja. Yang diharapkan seperti guru seperti itu, sehingga hal positif dari uraian bebas tadi adalah bisa mengungkap ya seluruh pengetahuan siswa. Tetapi negatifnya atau kelemahannya adalah guru itu kesulitan menilai. Berbeda dengan uraian terbatas, guru mudah menilai ya, tetapi tidak bisa mewakili seluruh pemahaman siswa. Jika Anda misalkan menanyakan hal-hal yang rukunnya, sebutkan rukunnya tayamum, bisa menjelaskan, tapi Anda tidak bisa menggali lagi apakah sebenarnya dia itu paham tentang sunnahnya atau tidak, dia paham tentang hal-hal yang membatalkan atau tidak. Nah, jadi semua memiliki kelemahan dan kelebihan ya. Tergantung kita sebagai guru bijak menggunakan yang mana. Kalau kita siap mengoreksi dengan jeli, maka gunakan uraian yang bebas. Kita bisa mengupas seluruh pemahaman siswa. Tapi tadi ya mengoreksinya memeriksanya agak sulit, kita butuh waktu yang lebih lama dan lebih jeli. Yang kedua, kalau kita memilih ujian atau soal uraian terbatas, memeriksanya lebih mudah, tetapi tidak bisa mewakili seluruh pemahaman siswa. Nah, itu uraian terbatas. Kemudian soal unsur-unsur kemudian yang ketiga tadi, uraian berstruktur ya. Uraian berstruktur ini uraian ya terbatas ya, tetapi jawabannya tidak kompleks dengan uraian terbatas ya. Uraian berstruktur misalkan pengantar soal ya. Apakah pengertian tayamum? Sedikit ya. Apakah pengertian rukun? Apakah pengertian sunnah? Nah, itu sedikit-sedikit. Itu ya sedikit, tapi bukan sama dengan soal nanti di soal objektif itu ada soal jawaban singkat, beda. Kalau jawaban singkat itu hanya terdiri dari 1 atau 2 kata, maksimal 3. Tapi kalau uraian berstruktur ini 1 kalimat ya, bisa 1 kalimat, tapi tidak sampai banyak seperti uraian bebas. Misalkan apakah pengertian, misalkan apakah pengertian najis, apakah pengertian hadas. Nah, itu kan 1 kalimat. Hadas adalah lebih dari 1 atau 2 kata atau 3 kata, dan itu 1 kalimat. Tapi kalau nanti di soal objektif itu ya, ini kan soal subjektif, soal uraiannya itu di soal objektif itu nanti ada uraian jawaban singkat. Itu beda. Kalau jawaban singkat hanya 1 kata melengkapi sebuah kalimat ya. Kalau uraian berstruktur itu jawabannya bisa 1 kalimat sendiri. Apa pengertian tayamum? Tayamum adalah apa pengertian najis? Najis adalah, jadi 1 ya. Bisa, dan itu bisa serangkaian subsoal. Apakah pengertian najis? Najis adalah apakah yang disebut najis, apakah yang disebut dengan hadas? Hadas adalah hadas dibagi menjadi pembagian hadas terdiri dari hadas besar dan hadas kecil. Apakah pengertian hadas besar? Bla 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 bla. Hadas besar adalah bla bla bla. Apakah pengertian hadas kecil? Hadas kecil adalah bla bla bla. Jadi rangkaian subsoal. Tapi ini jarang digunakan ya. Kebanyakan kita itu kalau nggak menggunakan tes objektif pilihan ganda atau jawaban singkat, biasanya itu uraian yang bebas atau uraian terbatas. Kadang guru itu ya campur soalnya, ada uraian bebas, ada uraian terbatas, dan kita boleh-boleh saja menggunakan perpaduan itu ya. Tapi yang penting adalah bagaimana cara kita memeriksanya. Nanti kita bahas di akhir. Nah, itu ada tiga macam tadi, berarti tes uraian itu ada 3. Uraian bebas ya, yang tidak dibatasi jawaban siswa ya, kegunaannya mampu mengungkap seluruh pemahaman siswa, sejauh mana pemahaman siswa tentang satu konsep itu. Tapi kelemahannya adalah pemeriksaannya membutuhkan waktu yang lama dan butuh kejelian atau lebih sulit. Yang kedua ada tes uraian terbatas ya. Kelebihannya adalah guru itu mudah mengoreksi, tetapi kelemahannya tidak bisa mewakili seluruh pemahaman siswa. Yang ketiga ada uraian berstruktur ya,
uraian berstruktur ini lebih singkat, ya sebenarnya lebih mudah juga mengoreksinya, tetapi juga tadi tidak mampu mewakili seluruh pemahaman siswa. Maka bisa dikomben tergantung keinginan guru ya. Jadi ada 3 itu. Nah, kemudian bagaimana menyusun bentuk soal uraian itu? Yang pertama adalah ya dari segi yang diukur, cara menyusun soal uraian. Ya, yang pertama dari segi yang diukur. Ya, sebenarnya ingin mengukur apa sih soal tayamum ini? Oh, saya ingin mengukur tentang rukunnya. Jadi ya dijelaskan aja di apa itu soalnya dijelaskan saja. Artinya jelas dalam membuat soal. Sebutkan atau jelaskan rukun tayamum. Nah, itu jadi jelas dari segi apa yang diukur, rukunnya. Kalau ingin mengukur dari segi sunahnya disebutkan aja jelaskan jelaskan sunnah dalam jelaskan 4 sunnah dalam tayamum. Itu dari segi soal yang akan kita ukur. Yang kedua dari segi bahasa yang digunakan, jangan gunakan bahasa-bahasa yang sulit ya. Jangan gunakan bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh siswa ya, yang di dalamnya itu memiliki beberapa makna. Gunakan bahasa yang sederhana dan singkat saja sehingga siswa itu lebih mudah memahami soal. Ya, jangan menganggap bahwa soal yang baik itu adalah soal yang soalnya juga sulit dipahami. Jangan salah, kadang seorang guru itu ya bangga dengan ketika menggunakan soal yang sulit dipahami. Itu justru akan menghabiskan waktu siswa. Dia memahami soalnya saja itu butuh waktu, itu menguras waktu dan tenaga siswa, kasihan ya. Jadi soal itu yang singkat, yang jelas bahasanya itu jangan berbelit-belit, jangan membingungkan atau mengecoh siswa. Jangan gunakan bahasa yang mengecoh. Dia itu kadang siswa itu tidak diberikan bahasa yang jelas saja sudah terkecoh. Apalagi Anda memberikan soal dengan bahasa yang mengecoh. Karena siswa itu dengan bahasa yang normal saja kadang sudah terkecoh dan kadang sudah pusing memikirkan jawabannya apa. Itu perlu dipahami. Yang ketiga ya dari segi teknis penyajian soal ya. Jadi jangan mengulang-ulang pertanyaan yang sudah ditanyakan ya, walaupun itu sebenarnya adalah untuk mengukur abilitas ya soal ya yang berbeda, sehingga soal dan pertanyaan yang diajukan itu lebih komprehensif. Tapi diusahakan jangan terlalu mengulang-ulang ya. Jangan mengulang-ulang pertanyaan terhadap materi yang sama. Misalkan tentang rukun tayamum disebut terus ya. Itu walaupun untuk abilitas yang berbeda ya lebih komprehensif, artinya lebih komprehensif. Misalkan begini, Anda ada soal pertama menyatakan tentang syarat tayamum, hal yang membolehkan tayamum. Terus nanti tanya lagi rukun, terus kemudian tanya lagi sunnah, hal-hal yang membatalkan dan seterusnya. Itu mengulang-ulang soal tentang tayamum memang bagus, nanti itu bisa memperoleh pemahaman yang komprehensif, tapi akan memperbanyak soal dan itu juga butuh waktu siswa untuk mengerjakan, juga untuk memeriksa nanti kalau sudah selesai ujiannya. Maka penyajian soalnya itu ya yang bukan yang mudah tetapi proporsional ya. Wudhu diambil beberapa segi teknis yang diinginkan. Misalkan tayamum diambil dari rukunnya atau hal-hal yang memperbolehkan. Wudhu nanti diambil rukunnya. Ya memang itu tidak bisa mewakili semua, tapi paling tidak itu bisa membuat kita itu memahami paling tidak kita bisa mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa tentang rukun-rukun wudhu dan hal-hal yang memperbolehkan tayamum. Nah, yang keempat adalah dari segi jawaban yang dikehendaki. Sebenarnya apa sih yang dikehendaki? Misalkan Anda ingin tadi satu contoh aja biar kita lebih terstruktur pemikirannya. Tadi soal tentang tayamum ya. Sebenarnya apa sih yang dikehendaki, jawabannya dikehendaki dari guru itu tadi ya sempat saya bahas sedikit. Jelaskan apakah yang Anda ketahui tentang tayamum. Sebenarnya yang dikehendaki guru itu apa? Pasti saya yakin ada yang dikehendaki guru. Mungkin guru itu ingin mengetahui hal-hal yang memperbolehkan tayamum misalkan. Tapi ya beda-beda juga tergantung gurunya. Misalkan guru itu kok pengennya adalah mengendaki jawaban siswa itu dari segi rukunnya, maka ya dibatasi soalnya seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi jangan terlalu luas. Walaupun kalau secara luas tadi bisa mengungkap seluruh pemahaman siswa. Ya, yang kedua juga membingungkan siswa. Jawabannya beragam, tidak terbatas, sulit mengoreksi. Maka ya dari segi jawabannya kehendak ini perlu ditentukan. Mestinya ini adalah untuk
waktu yang untuk soal-soal yang soal terbatas tadi. Nah, ditentukan apanya? Satu, berilah waktu yang cukup untuk mengerjakan. Ya, jangan terlalu soalnya sulit diberi waktu yang sebentar. Ini juga ketika siswa itu melihat soal yang terlalu sukar kemudian waktunya sedikit itu juga siswa ada dua kemungkinan. Satu, menjawab tergesa-gesa, ya, kemudian segera pengen beralih dari soal yang lain, maka berilah waktu yang cukup. Yang kedua, ya berilah kemungkinan mengerjakan soal yang mudah terlebih dahulu, diberi keterangan boleh mengerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu, atau mengerjakan soal tidak harus urut, ya. Boleh berbalik dari soal yang lebih mudah terlebih dahulu. Kadang kan ada yang saklek kerjakan soal berdasarkan urutan nomor soal, ya, itu boleh-boleh saja ketika soalnya adalah soal uraian berstruktur yang merupakan tadi apa urutan konsep, ya, urutan konsep atau serangkaian sub soal yang itu butuh urutan. Misalkan rukun mandi yang kedua adalah rukun mandi yang ketiga, ada itu urutan, maka itu butuh apa ya, dianjurkan untuk urut sehingga siswa itu lebih bisa apa ya, jawabannya lebih berstruktur, ya. Itu kalau untuk soal-soal seperti itu. Tapi ya untuk soal uraian yang bebas atau terbatas itu harus dibebaskan, mana sih siswa mau mengerjakan yang mudah dulu atau yang sulit dahulu. Nah, selanjutnya usahakan kemandirian siswa dalam mengerjakan. Jadi butuh pengawasan yang ekstra, ya, butuh pengawasan yang ekstra. Maka Anda harus lebih giat dalam mengawasi. Tetapi jangan sering-sering. Ingat yang kemarin kita bahas, bahwasanya pengawasan yang terlalu berlebihan itu akan justru lebih mengganggu kondisi ujian. Jadi siswa itu terkadang akan tidak nyaman dan merasa panik ketika dosennya terlalu sering berkeliling dalam mengawasi. Maka ya kita harus mengawasi, ya, tidak membebaskan siswa dalam mengerjakan, tetapi juga harus proporsional, ya. Jadi mengawasi tapi jangan terlalu sering, karena kalau terlalu sering mengawasi, memperhatikan siswa, nanti juga mereka tidak terlalu berlebihan, nanti mereka tidak nyaman psikologisnya. Tapi kalau dibebaskan juga ini nanti kemandirian dalam menjawab juga kurang bagus. Maka ya proporsional. Kemudian apabila perlu diizinkan siswa untuk open book untuk soal-soal tertentu, ya, misalkan soal kasuistik begini contohnya. Ada dua orang yang berwudu, ya, si A dan si B. Keduanya sama-sama tidak membasuh, ini soal kasuistik. Kedua-duanya tidak mengusap telinga. Si A tidak mengusap telinga karena lupa, si B mengusap telinga karena sengaja. Bagaimanakah hukum masing-masing si A dan si B ini? Nah, ini soal yang kasuistik ini kalau bisa diizinkan untuk membuka buku, karena jawabannya tidak tekstual, jadi tidak masalah. Nah, tapi tidak untuk semua soal. Kalau semua soal sekerjakan seluruh soal ini dan semuanya boleh open book, menurut saya itu kurang tepat juga. Ya. Karena kadang juga guru itu tidak memahami betul siswa diizinkan membuka buku untuk jawaban yang tekstual. Ya itu kita tidak bisa mengukur. Misalkan begini, semua soal itu diperbolehkan open book, tetapi salah satu butir soalnya adalah sebutkan rukun tayamum. Kan ketika siswa membuka buku, ya pasti dia mendapatkan jawaban yang objektif dan benar, dan itu tidak bisa tidak lagi objektif ujiannya. Jadi siswa bisa menjawab karena open book. Jadi open book itu boleh digunakan ketika untuk soal-soal yang kasuistik.
Ya, jawabannya tidak tekstual sebagaimana yang ada di buku itu. Nah, kemudian yang terakhir ya menjelaskan jawaban setelah selesai mengerjakan. Memberikan jawaban setelah selesai mengerjakan. Jadi supaya siswa itu tahu sebenarnya jawaban yang benar itu apa, sehingga untuk kedepannya siswa memahami, oh berarti jawabannya yang benar adalah ini. Dia bisa introspeksi diri dan bisa mencegah siswa itu protes. Pak, ini kok saya kok salah. Nah, itu dijelaskan biar tidak terjadi protes. Nah, karena kalau nanti jadi protes juga, satu, siswa itu bisa suudzon kepada gurunya, yang kedua ya menurunkan motivasi belajar. Dia merasa benar jawabannya tapi kok nilainya rendah. Jadi dijelaskan jawaban nomor 1 yang benar adalah ini anak-anak, yang kedua dan yang ketiga. Nah, itu ya adalah pembatasan untuk soal-soal ya, supaya lebih tepat, lebih memudahkan siswa dalam mengerjakan, lebih memudahkan guru dalam mengoreksi ya. Sekarang adalah bagaimana cara memeriksa jawaban soal uraian. Saya lebih suka menggunakan kata memeriksa, bukan mengoreksi ya. Kalau mengoreksi itu nanti adalah hasilnya untuk kebenaran. Jadi Anda mengoreksi itu mencari yang salah dan membenarkan. Tapi adalah soal uraian ini digunakan untuk memeriksa sejauh mana hasil pembelajaran siswa. Walaupun nanti disampaikan jawaban yang benar, tetapi maksudnya adalah bukan untuk menunjukkan yang benar dan membenarkan jawaban siswa yang salah. Jadi bukan untuk menyempurnakan. Kalau mengoreksi itu kan mencari kesalahan untuk menyempurnakan. Jadi saya lebih suka menggunakan pemeriksaan, karena pemeriksaan ini untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan untuk menilai sejauh mana hasil belajar siswa. Kalau mengoreksi berarti mencari yang salah untuk menyempurnakan. Ini. Jadi hasil ujian itu bukan untuk menyempurnakan. Ujian ini untuk ujian hasil belajar ya. Beda dengan usaha formatif, penilaian formatif. Kalau penilaian formatif boleh mengoreksi, mencari yang salah untuk disempurnakan pada pertemuan selanjutnya. Siswa ini belum paham hal mana, disempurnakan. Tapi kalau untuk hasil belajar di akhir itu sumatif, istilahnya kalau saya lebih cocok pemeriksaan. Memeriksa sejauh mana sih pemahaman siswa untuk dinilai. Nah, pemeriksaan jawaban soal uraian ini ada 2 cara. Yang pertama adalah diperiksa siswa demi siswa untuk semua soal. Jadi siswa A, Ali ya, diperiksa bagaimana jawabannya butir soal nomor 1 sampai soal nomor 5, butir soal 5 ke 5. Kemudian Lia, kemudian koreksi nomor 1 berapa, nomor 2 benar berapa, nomor 3 benar berapa, dan seterusnya. Nah, yang kedua bisa sebaliknya, diperiksa butir demi butir ya untuk semua siswa. Jadi begini, butir yang nomor 1, Ali menjawab bagaimana, skornya berapa. Lia nomor 1, Lia bagaimana, kemudian Burhan nomor 1 bagaimana. Jadi diperiksa butir per butir, nomor 1 dulu semua siswa diperiksa. Jawaban Ali nomor 1 bagaimana, jawaban nomor 1-nya Burhan bagaimana, jawaban nomor 1-nya Lia bagaimana, Hafid bagaimana. Jadi per soal, butir demi butir soal. Nah, keduanya memiliki kelemahan dan kelebihan juga sebenarnya ya. Kalau kita memeriksa siswa demi siswa itu lebih cepat ya. Tetapi kadang objektivitas atau proporsi kita berbeda. Misalkan kita di awal menilai nomor 1, menilai soal jawabannya Lia 1 sampai 5. Nanti bisa jadi itu ketika Anda mengoreksi seluruh jawabannya Ali, Lia, Burhan, itu menilai nomor 1 itu skalanya sudah berubah dengan penilaian nomor 1-nya jawabannya Lia. Maka ini sebenarnya lebih bagus itu menggunakan teknik yang kedua, diperiksa per butir dulu. Jadi nomor 1 jawabannya Lia bagaimana, jawabannya Burhan bagaimana, jawabannya Lia bagaimana. Guru itu lebih mudah membandingkan dan insya Allah itu lebih objektif. Skalanya akan lebih lebih konsisten dalam memberikan skor itu. Ya, skor karena dibandingkan. Tapi butuh waktu yang lebih lama. Nah, karena Anda harus membandingkan jawaban A, jawabannya si A, si B, si C dan seterusnya. Tapi lebih objektif. Nah, itu jadi ada dua teknik. Bisa siswa demi siswa, semua soal, siswa demi siswa, atau semua siswa butir demi butir. Jadi butir nomor 1 Lia bagaimana, Burhan bagaimana, Hafid bagaimana. Nah, itu ada 2 teknik pemeriksaan jawaban dari soal uraian. Nah,
Tetapi ini ada yang perlu dicatat, apa yang disampaikan oleh Nana Sujana ya dalam penilaian hasil bukunya, dalam penilaian hasil proses belajar mengajar itu tahun 2019 halaman 41. Bapak Sujana ini mengatakan bahwa memeriksa jawaban soal uraian jangan dipaksakan selesai hari itu. Ditarget perlu, tapi jangan dijadikan patokan. Ya, karena kalau ditarget juga nanti kita bisa seenaknya mengoreksi nggak selesai-selesai, dan itu juga akan mengurangi objektivitas. Hari ini memeriksa separuh, dilanjutkan hari kemudian. Kalau kita menggunakan teknik yang pertama tadi, siswa per siswa untuk semua soal, jadi hari ini 15 siswa dikoreksi, nanti hari kedua 15 siswa lagi. Itu kadang kita tidak konsisten dalam menggunakan dalam menilai dalam memberikan skor begitu. Maka perlu ditarget, tetapi ya jangan juga dipaksakan selesai hari itu ya, tetapi dilakukan secara bertahap. Kalau dilakukan secara bertahap ini lebih tepat menggunakan yang teknik yang kedua tadi. Jadi butir demi butir untuk semua siswa. Hari ini mengoreksi jawaban butir 1 sampai 3 untuk semua siswa. Itu akan lebih konsisten, lebih objektif. Nah, kenapa harus dilakukan secara bertahap dan tidak ditarget selesai hari itu? Karena hal ini dilakukan untuk mencegah kelelahan. Kalau kita itu mengoreksi satu hari full, itu kita bisa lelah. Dan karena faktor kelelahan itu bisa mengganggu objektivitas kita dalam menilai. Apalagi kalau kita menilainya itu teknik yang pertama, siswa demi siswa untuk semua soal. Ali, jawabannya seperti apa? Koreksi. Nanti lihat kedua. Itu kalau nanti sudah sampai ke siswa yang ke-10, siswa yang ke-20 atau yang apalagi ke-30 dan ke-40, itu kita sudah kelelahan, itu akan asal kadang menilai itu. Beda dengan penilaian yang pertama, dan itu harus diakui. Maka ini Bapak Sujana mengingatkan kita memeriksa jawaban soal uraian jangan dipaksakan selesai hari itu, tetapi dilakukan secara bertahap ya. Hal ini dilakukan untuk mencegah kelelahan yang mengganggu objektivitas penilaian. Nah, itu peringatan atau warning yang perlu kita catat dan perlu kita antisipasi. Nah, kemudian kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam menilai soal uraian. Apa saja yang dilakukan? Yang pertama adalah tentukan skala skor soal, masing-masing soal. Jadi misalkan Anda membuat 5 butir soal, 1, 2, 3, 4, 5. Itu tentukan skalanya. Ya. Skala semua soalnya ditentukan. Skala itu macam-macam. Ada skala 1 sampai 10. Ada skala 1 sampai 100. Ada skala 1 sampai 4, ada skala 1 sampai 5. Misalkan nomor 1 soal itu skalanya adalah jika 1 sampai 4 untuk 5 soal. Ya. Soal 1 sampai 4. Kenapa harus dimulai dari 1? Sehingga tidak ada skor 0 ketika siswa itu menjawab. Ya, sesalah apapun, ya mohon maaf, sebodoh apapun siswa itu pasti memiliki jawaban, kecuali diisi kosong. Kalau kosong memang namanya nggak ada jawabannya, apa yang dinilai, apa yang diskor. Ya, ketika siswa itu sudah menjawab soal uraian, itu tadi skala dimulai dari angka 1 sampai 4, sehingga tidak ada nilai 0, tidak ada skor 0 nanti. Misalkan ditentukan skalanya adalah 1 sampai 4, ya, semuanya rata. Ya, misalkan nomor 1 skalanya 1 sampai 4. Ya, ini boleh berbeda-beda juga. Soal nomor 1 skalanya 1 sampai 4 karena mungkin soalnya rukun tayamum ya. Itu kan ada 4. Jadi benar 1, benar 2, benar 3 benar 4. Jadi skalanya 1 sampai 4. Nanti yang kedua adalah rukun wudhu. Skalanya bisa 1 sampai 6 karena rukun wudhu 6. Niat ketika membasuh wajah. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Yang kelima adalah mengusap kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam adalah tertib. Ya, jadi skalanya 1 sampai 6 bebas. Dan seterusnya. Nah, setelah selesai menentukan skala, yang kedua adalah tentukan bobot masing-masing soal. Ya, jadi soal 1 ini bobotnya berapa, soal kedua bobotnya berapa. Bobot ini juga harus berbeda tergantung pada tingkat kesukaran soal. Yang sedang ya dibeli bobot yang rendah,
yang soal mudah diberi bobot yang rendah, yang soal sedang diberi bobot yang sedang juga, yang soal yang sukar diberi bobot yang tinggi. Sehingga ketika siswa itu mampu menjawab soal yang sukar, itu penghargaannya pun tinggi. Jadi sumbut atau istilahnya itu proporsional, ya, proporsional. Setelah menentukan skala dan skor, kemudian total seluruh skor, ya, dikoreksi dan total seluruh skor. Setelah ditotal skornya, maka ditentukan nilainya. Untuk lebih memahami, kita praktek saja. Jadi ini adalah hasil pemeriksaan jawaban kedua siswa, Ali dan Lia. Nah, ini ada 2 pemeriksaan. Ada 5 soal, ya. Kita membuat 5 soal ini. 5 soal butir nomor 1, 2, 3, 4, 5, ya. Skornya sudah kita tentukan. Nomor 1 sampai 5 ini kita buat 4 skor semua, skalanya, skala 1 sampai 4 semua. Nah, ketika selesai kita periksa, Ali mendapatkan skor 4 untuk nomor 1, skor 3 untuk nomor 2, skor 3 untuk nomor 3, skor 4 untuk nomor 4, dan skor 2 untuk nomor 5. Nah, bobotnya sudah kita tentukan sebelumnya. Nomor 1 karena soalnya mudah, ya, bobotnya 2. Nomor 2, 3, 4 soal sedang, maka bobotnya 3. Yang kelima soal yang sukar diberi bobot 5. Nah, jadi ketika nomor 1 Ali ini mendapatkan skor 4 berbobot 2, maka total skornya adalah 8. Seterusnya, ya, nomor 2 skornya 3, bobotnya 3 berarti 9 dikalikan. Setelah ditotal, ya, ditotal antara skor dan bobot, maka dijumlahkan ada 48. Begitu juga dengan Lia. Lia. Ini hasil pemeriksaan jawaban Lia, ya. Dia mendapatkan skor yang sama, 16 dan 16. Jadi skornya Ali dan Lia ini sama, 16. Ya. Tetapi total skornya berbeda. Kenapa? Karena ada bobot. Ada bobot di sini. Ya. Sebenarnya sama, tapi kenapa kok beda? Karena apa? Lia itu lebih mampu menguasai, ya, atau lebih mampu menjawab butir soal yang sukar, yaitu soal nomor 5. Ya, dia mendapatkan skor 4 karena betul semua jawabannya, sehingga memiliki total skor 20 sendiri. Ya. Nah, begitu. Padahal kan skornya sama, ya. Karena jadi ini bisa digunakan untuk membuktikan berarti Lia itu, ya, lebih mampu menyelesaikan soal-soal yang sukar, dan berarti dia itu prestasinya lebih baik atau lebih pandai. Maka kalau kita guru itu terkadang ini ya hanya menentukan skor tapi tidak memberikan bobot, atau kadang memaknai skor itu sebagai bobot gitu. Sehingga ketika nomor 1 itu mendapatkan 5, dianggap ini adalah bobot, kemudian ditotal, sehingga jawabannya 16, skornya sama, nilainya sama, skornya sama ini, sehingga nanti nilainya pun sama. Padahal ini adalah berbeda, karena harus dibobot mana yang soal yang harus mendapatkan penghargaan yang tinggi. Nah, itulah pentingnya kita memahami pemeriksaan soal seperti ini. Nah, kemudian setelah ada skornya, kita nilai. Ini juga sebenarnya 54 ini sudah masuk dalam proses penilaian, ya. Dengan menggunakan bobot ini sebenarnya ini adalah sebagian dari penilaian. Tapi nilai 54 itu juga sulit memberikan taksiran atau menerjemahkannya. Nah, maka kita sempurnakan penilaian itu, ya. Penilaian itu. Bagaimana caranya? Begini, ya. Kita cari dulu, kita ini menggunakan pendekatan atau sistem penilaian acuan pokok, ya. Kita menggunakan penilaian acuan pokok. Acuan pokoknya apa? Ya, ketika siswa itu menguasai semuanya, maka dia akan mendapatkan, mohon maaf ini salah ya. Ini skornya, mohon maaf, ini yang betul adalah 20. Maka siswa itu akan memiliki total 60, skor 64. Ini kalau kita menggunakan nilai acuan pokok. Jadi acuan pokoknya 64. Harusnya
siswa itu yang berhasil secara total memiliki skor 64. Ya, maka ketika kita menggunakan nilai acuan pokok ini ya, 64 skor, maka kita jumlahkan nilainya, kita cari nilainya. Nah, jadi 48 ini untuk nilainya Ali, 48 dibagi 64 kan dikali 100. 100 ini adalah gambaran untuk siswa, persentase siswa 100% dia menguasai materi. Maka di persentase 48 dibagi 64 dikali 100 sama dengan 75. Nanti 75 ini misalkan kalau di Unisula AB ya, AB. Sangat ini berarti baik ya, nilainya baik atau sangat baik. Kemudian beda dengan LIA. Kalau LIA 54 dibagi 64 dikali 100 itu 84,3. Ini juga AB sebenarnya, tapi lebih baik, bobotnya lebih, mohon maaf, nilainya lebih tinggi ini berarti. Nah, ini kalau kita menggunakan penilaian acuan pokok. Ya, acuan pokoknya ini 64. Tapi kemarin kan ada penilaian acuan norma. Ya, nanti kalau acuan norma ini kalinya bukan 100, ini bukan 64. Ya. Tetapi nilai rata-ratanya berapa? Sehingga nanti di sini itu nilainya tidak hanya 75 tapi lebih dari 100. Misalkan ya, ini ternyata di rata-rata nilainya 50 misalkan. Seluruh mahasiswa satu kelas itu 50. Nah, ketika 50 berarti kan ini sudah mencapai nilai 100. Dan nilainya LIA pasti ini di atas 100%. Karena apa? Dia mendapatkan skor 54, nilai rata-rata 50. Sehingga ketika dijumlah ini pasti akan 100 lebih. Nah, maka kemarin kalau kita menggunakan sistem acuan norma rata-rata kelas, maka ada 3 kategori. Siswa di atas rata-rata, siswa yang mencapai nilai rata-rata atau sekitar rata-rata, dan siswa yang di bawah rata-rata. Jadi LIA ini pasti akan di atas rata-rata karena rata-ratanya 50, dan Ali ini siswa sekitar rata-rata. Nah, begitu. Jadi tergantung kita menggunakan acuan mana. Ya, tapi kemarin sudah saya jelaskan kalau acuan pokok nanti peningkatan kualitas pendidikannya akan semakin meningkat. Tapi kalau kita menggunakan acuan norma akan lambat meningkatkan mutu pendidikannya. Nah, jadi kita usahakan untuk selalu menggunakan penilaian acuan norma seperti ini. Nah, sehingga kita bisa jadikan untuk peningkatan kualitas belajar. Nah, itulah serangkaian pembahasan tentang nilai soal uraian ya, soal uraian. Nah, ini adalah uraian untuk terbatas, tidak bebas maupun uraian berstruktur. Tadi saya sampaikan di depan instrumen itu ada 2, instrumen tes dan non tes. Yang tes itu ada tes objektif dan subjektif. Ya, tes uraian dan tes objektif. Ya, tes uraian ini yang kita bahas hari ini. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang tes objektif. Ya, ada pilihan ganda dan seterusnya. Bagaimana menyusunnya, bagaimana mengoreksinya. Nah, ini maka saya cukupkan sampai sekian untuk tes uraian ini. Ya. Maka kalau ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar di SIM Unisula. Kemudian tugas kalian adalah, ini perhatikan, tugas kalian adalah tolong buatkan 3 soal ujian soal uraian terbatas dan soal uraian bebas. 3, masing-masing 3 ya. 3 butir soal uraian bebas, 3 butir soal uraian terbatas. Diketik di Microsoft Word ya, dengan font Calibri ukuran 12 spasi 1,5, diberi nama, NIM dan kelas kalian. Kemudian diupload di SIM Unisula. Ini nanti akan saya share sebagai tugas, dan di situ ada kolom tugas. Nanti diupload ya, diupload di kolom tugas itu. Tapi minggu depan, minggu depan diupload minggu depan. Anda membuat hari ini, nanti minggu depan SIM itu akan saya setting sebagai tugas. Nanti di situ ada form upload tugas ya. Kalian mesti sudah paham itu. Diupload minggu depan, dan nanti minggu depan kita bahas. Kita komentari bersama-sama melalui Zoom. Kita live minggu depan untuk membahas masing-masing dari soal kalian. Nah, jadi ini materi ya, disimak. Setelah disimak selesai,
Kemudian tugasnya adalah membuat 3 butir soal uraian terbatas, 3 butir soal uraian bebas, diketik di Microsoft Word, kemudian dikirim atau di format PDF, mohon maaf, di format PDF ya. Jadi di format PDF, kemudian diupload di SIM Unisula minggu depan. Ya, minggu depan pada mata kuliah yang sama. Kemudian kita perkuliahannya minggu depan adalah menggunakan Zoom melalui link yang sudah saya share sebelumnya, dan kita bahas tentang jawaban dari masing-masing kalian. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.